Usai menguasai seluruh wilayah pesisir Bali, pasukan Majapahit sekarang tinggal menghadapi pasukan Bali yang dipimpin Patih Pasunggriggis yang bertahan di Desa Tengkulak, di wilayah Bali bagian tengah. Pasunggriggis adalah seorang patih yang sakti mandraguna, pemberani dan ahli perang, siasatnya licin. Selain itu konon sang patih bisa menghilang seperti bayang-bayang. Menghadapi kenyataan ini Gajah Mada menjadi bingung, karena perintah Ratu Majapahit adalah menangkap hidup-hidup Pasunggriggis. Namun jangankan menangkap hidup-hidup, membunuhnya pun sangat sulit untuk dilaksanakan. Patih Gajah Mada berupaya mencari jalan untuk dapat mengalahkan Pasunggriggis. Pada malam harinya, Patih Gajah Mada mengumpulkan semua Arya dan pasukan untuk diajak berunding. Berdasarkan penerawangan dan laporan Telik Sandi, diketahui bahwa kesaktian Pasunggriggis akan lenyap bila hatinya dikuasai sifat tamak, lupa daratan, dan sombong. Oleh karenanya Gajah Mada kemudian membuat siasat dan tipu daya agar Pasunggriggis dibuat lupa daratan, bangga akan dirinya, sehingga keluar semua kesombongannya. Keesokan harinya, sesuai yang telah direncanakan, semua prajurit Majapahit serempak membalikan senjata serta menaikkan bendera putih pertanda menyerah, dan tidak akan mengadakan perlawanan, takluk pada pasukan Pasunggriggis. Melihat kenyataan tersebut betapa gembira hati Pasunggriggis. Namun dia tidak berpikir lebih lanjut, mengapa secara tiba-tiba pasukan Majapahit yang terkenal gagah berani, dan telah menguasai seluruh pesisir Bali menyerah dan takluk sebelum mengadakan perlawanan. Pasunggriggis hanya menyangka musuh takut akan kesaktiannya. Demikian bangganya akan kesaktiannya, sehingga tidak seorang pun yang bisa mengalahkannya, dia lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Karena mungkin telah menjadi kehendak yang maha kuasa, sehingga lenyap pertimbangannya dan tiada menyadari bahwa telah terkena tipu daya dari Patih Gajah Mada, sehingga tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Seorang panglimanya telah memperingatinya dengan penuh bijaksana. Namun demikian, nasihat itu tidak dihiraukan karena bangga akan kesaktian yang dimilikinya. Hati Pasunggriggis sudah diliputi rasa takabur akan kesaktian yang dimilikinya. Lalu Pasunggriggis memerintahkan punggawanya untuk menemui pasukan dari Majapahit untuk dibawa menghadap ke istana. Semua Arya dan prajurit dari Majapahit mengikuti utusan dari Pasunggriggis. Rakyat Bali di Tengkulak menyambut gembira kemenangan Pasunggriggis dengan berpesta pora. Setibanya di sana, para Arya dan punggawa dari Majapahit seperti tidak punya keberanian untuk memandang langsung wajah Pasunggriggis. Sambil mencakupkan tangan, Gajah Mada mempermaklumkan kekalahannya. Prajurit Gusti Patih sangat gagah berani, apalagi Gusti Patih juga teramat sakti. Tiada seorang pun di antara kami semua yang dapat mengalahkan Gusti Patih. Gusti memang benar-benar tiada tandingannya di dunia ini, kata Gajah Mada. Dengan manisnya, Patih Gajah Mada menyanjung Pasunggriggis. Mendengar pujian tersebut, tambah hilanglah kesadarannya, hatinya seperti di atas awan, lupa segalanya, sehingga apapun yang akan diminta, niscaya akan dikabulkan. Dia tidak sadar akan perangkap yang dipasang oleh musuhnya. Patih Gajah Mada mulai melakukan tipu daya untuk membuat Pasunggriggis ingkar janji, sehingga kesaktian yang dimiliki akan lenyap selamanya. Karena itulah kelemahan dari Pasunggriggis yang dicari oleh Patih Gajah Mada. Ampunilah permintaan hamba ke hadapan Gusti Patih, karena hamba mendengar kabar bahwa Gusti mempunyai seekor anjing yang cerdik, seekor anjing hitam, yang menurut penuturan orang mengerti akan bahasa manusia, seperti layaknya sifat manusia. Apabila Gusti berkenan, hamba mohon dipanggilkan anjing itu dengan menjanjikan akan diberikan makanan. Hamba sangat ingin menyaksikan kecerdikan anjing itu, kata Gajah Mada.
Dengan hati yang masih terbuai sanjungan, Pak Sumbergis segera berteriak memanggil anjingnya, ingin memamerkan kepintaran anjingnya. Anjing hitam tersebut segera muncul dengan membawa tempurung kelapa bundar di mulutnya, maksudnya supaya diberi makanan oleh majikannya. Setelah sampai di depan majikannya, anjing itu tampak bersungut-sungut karena tidak diberi makanan oleh majikannya. Tanpa disadari, ternyata Pak Sumbergis telah berbuat ingkar janji kepada anjingnya, karena tidak memberi makanan sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Melihat hal tersebut, seketika bangkitlah Patih Gajah Mada seraya menuding Pak Sumbergis. "Hai Pak Sumbergis, ternyata engkau telah ingkar janji pada anjingmu, ingkar pada kata-katamu sendiri, dan karena telah disaksikan Yang Maha Kuasa, semoga lenyaplah semua kesaktianmu. Sekarang bagaimana kehendakmu, apakah akan mengadu ketangkasan denganku atau dengan salah satu patih atau punggawa yang kubawa? Ayo angkat senjatamu, hadapi aku sekarang juga," kata Gajah Mada. Pak Sumbergis membisu 1000 bahasa, tidak disangka dirinya terkena tipu muslihat dari Gajah Mada. Seketika itu dia merasa tiada bertenaga lagi, bagaikan telah terbang semua keberaniannya. Dengan tiada harapan lagi, Pak Sumbergis akhirnya menyerahkan dirinya, dan seluruh rakyatnya di bawah kekuasaan Majapahit. Demikianlah akhir perlawanan Pak Sumbergis terhadap Majapahit, dan selanjutnya Pak Sumbergis dipenjarakan di Tengkulak. Dengan ditawannya Pak Sumbergis, maka seluruh rakyat dan para pemuka Bali menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Peristiwa penundukan Bali oleh Majapahit terjadi pada tahun Saka 1265 atau 1343 Masehi. Sebelum Patih Gajah Mada meninggalkan Pulau Bali, semua Arya dikumpulkan untuk diberikan pengarahan tentang pengaturan pemerintahan, ilmu kepemimpinan sampai pada ilmu politik, raja sesana dan nitip raja. Yang mana tujuannya agar para Arya tersebut nantinya dapat mempersatukan dan mempertahankan Pulau Bali sebagai daerah kekuasaan Majapahit. Penempatan para Arya diatur sebagai berikut. 1. Arya Kenceng diberikan kekuasaan di daerah Tabanan dengan rakyat sebanyak 40.000 orang. 2. Arya Kutawaringin diberikan kekuasaan di Gelgal dengan rakyat sebanyak 5.000 orang. 3. Arya Sentong diberikan kekuasaan di Pacung dengan rakyat sebanyak 10.000 orang. 4. Arya Belok diberikan kekuasaan di Kaba-Kaba dengan rakyat sebanyak 5.000 orang. 5. Arya Beleteng diberikan kekuasaan di Pinati. 6. Arya Kepakisan diberikan kekuasaan di daerah Abian Semal. 7. Arya Binculuk diberikan kekuasaan di daerah Tangkas. 8. Demikianlah penempatan para Arya di Bali. Setelah itu Patih Gajah Mada, Arya Damar dan Pak Sumbergis kembali ke Majapahit dengan disertai 30.000 orang prajurit. Demikianlah sejarah penaklukan benteng terakhir Bali oleh Patih Gajah Mada dengan mengalahkan Ki Pak Sumbergis dengan tipu muslihat. Untuk menjaga keamanan Bali, para Arya ditempatkan di berbagai tempat di wilayah Bali. Dengan kekalahan Ki Pak Sumbergis, era kerajaan Bali Mula atau Bali Awal berakhir dan dimulainya era kerajaan Bali di bawah kerajaan Majapahit.